Karena di dalam puasa kita ada dua yang bisa membatalkan. Ada istilah mubtilat, ada istilah muhbitat. Memandang perempuan ajnabiyah bukan mahramnya dengan sengaja, maka dapat membatalkan pahala puasa. Apabila melihat wanita yang diperbolehkan oleh syariat, boleh. Seperti apa? Seorang laki-laki melihat kepada wanita yang akan dilamarnya, ini nggak masuk. Atau melihat gambar atau film. Film apa? Porno, baik dari majalah, televisi, baik dari handphone, Android. Sekarang sudah tersebar di mana-mana, dan ini harus hindari karena bisa membatalkan pahala puasa juga. Kalau nggak sengaja, langsung hindari. Karena Mbak melihat pertama, nggak sengaja dia melihat pertama. Ya apa? Laka, itu rezeki itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maghalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik oleh Allah, diberi nikmat, rahmat, ma'unah, hidayah yang insyaallah terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberi kemampuan dan kekuatan serta semangat untuk hadir, bisa membuka hari ini dengan salat berjemaah subuh dan bersabar sambil berniat i'tikaf, niat yang baik yang semua mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, Allah kumpulkan kita semua kelak yaumul qiyamah bersama-sama orang yang dimuliakan oleh Allah, yang sering kita dengar ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa setiap waktu, kapan saja, di mana saja, bisa Allah SWT terus menurunkan pertolongan, nafahat, dan banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, inna li rabbikum nafahat ala fata'arradu laha la'alla ahadukum an tudrikahu nafhatan fala yashqa ba'daha abada. Sesungguhnya milik Tuhan kalian atau Tuhan kalian mempunyai nafahat. Apa itu nafahat? Pertolongan, anugerah, pemberian, serta anugerah-anugerah yang lain. Ala fata'arradu laha, kata Nabi, ala, ingatlah, awas, wanti-wanti terus, kawal terus. Fata'arradu laha, itu nafahat pemberian dari Allah, jaring, dijaring, diambil jaring. La'alla ahadukum, kata Nabi, boleh jadi atau mudah-mudahan kalian akan mendapatkan nafahat itu, pemberian itu yang Allah berikan itu. Kalau kalian mendapatkan, kata Rasulullah, nafahat itu, fala yashqa ba'daha abada, maka kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Enggak tahu nafahat yang kita dapat itu di mana yang akan kita dapat, enggak tahu. Mungkin di tempat seperti ini, mungkin pada saat waktu sholat tarawih, mungkin pada saat waktu tempat-tempat kebaikan yang lain yang di situ tempatnya rahmat. Nah, nafahat itu akan turun kebanyakan di tempat-tempat rahmat. Nah, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan nafahat itu sebanyak-banyaknya. Ibaratkan saat waktu musim hujan, hujan lagi deras yang enggak pernah henti-henti dalam satu bulan Ramadan ini. Enggak pernah berhenti. Nah, itu kita ambil nafahat pemberian yang Allah berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu, kita terus pada saat kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini, kita terus mengharap untuk mendapatkan nafahat yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istimewa-istimewaan yang sangat banyak.
Allah istimewakan dengan waktu seperti bulan Ramadan. Allah istimewakan dengan tempat seperti masjid atau Masjidil Haram Mekah Madinah dan Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain. Allah istimewakan dengan ilmu. Allah istimewakan dengan sebab perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang dinamakan malaikat tawafun, atau dalam riwayat disebutkan dengan malaikat sayyarah. Ini malaikat tawafun ini tugasnya hanya keliling, gak pernah berhenti dia, kayak enak menang ya, terus keliling. Apa yang tugasnya mereka? Untuk mencari dan membahas majelis-majelis zikir. Nah, majelis ilmu itu lebih dahsyat daripada majelis zikir. Itu dia mencari itu, mana-mana cari terus. Nah, pada saat mendapati majelis tersebut, malaikat tersebut ikut bergabung bersama kita. Disebutkan dalam satu riwayat, kalau ahli majelis itu kena sentuh malaikat, maka dia merasakan ketenangan, kemudian yang dirasa dalam hatinya raqiqul qalb. Apa artinya raqiq itu? Cengeng, sedikit ingat dosa, sedikit ingat kesalahan, sedikit ingat kekurangan demi kekurangan, banyak muhasabah dirinya. Itu pertanda orang tersebut sering disentuh oleh malaikat. Nah, kalau sudah sering ingat kesalahannya, ingat kekurangannya, ingat aibnya, itu pertanda orang tersebut sering disentuh oleh malaikat. Nah, kalau sudah kesentuh para malaikat, insyaallah kita min ahli sa'adah, termasuk tergolong orang-orang yang akan beruntung. Maka kita terus berada di kawasan ini. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tentang kemuliaan orang-orang yang berpuasa yang Allah khususkan kepada umat ini. Kemarin kita membahas terhenti pada hadis tentang puasa bisa menyebabkan sehat, sembuh dan sehat. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan sumu tasihhu wa akhrajal Baihaqi an Ali karramallahu wajhah. Ya, sumu tasihhu, puasalah kalian, kata Nabi, niscaya kalian akan sehat. Dan juga Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ila nabiyyin min bani Israil an akhbir qaumak annahu laysa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa ashahtu lahu jismahu wa a'zamtu lahu ajrahu. Nabi SAW dawuh, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Nama nabi-nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel. An ukhbir qaumak, untuk memberi kabar kepada kaummu, annahu laisa abdun, bahwasanya tidaklah seorang hamba yang berpuasa pada suatu hari semata-mata mengharap ridhaku, kecuali aku sehatkan dia, kata Allah. Aku sehatkan dia jisimnya dan aku agungkan untuknya pahala. Wa sirru dzalika anna lis-shaum tasdiran ajiban fi hifdzil a'dha' adh-dhahirah. Dan rahasia daripada itu bahwasanya puasa mempunyai efek pengaruh yang sangat mengagumkan. Apa itu? Itu untuk menjaga anggota tubuh kita secara zahir ini, dan bisa menjaga, menguatkan anggota batin kita. Jadi puasa ini bisa menguatkan fisik dan bisa menguatkan fisik, menguatkan batin. Wa himayatiha min at-takhlidil jalib lil mawadil fasidah, dan bisa menjaga, memprotek tercampurnya daripada perkara-perkara yang merusak. Wastifragil mawad ar-radi'ah wa dzalika min akbaril aun 'ala taqwa. Nah, kalau sudah fisiknya sehat, batinnya sehat, ini sangat berpotensi membantu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wa ikhtassallahu sha'im bi ib'adi wajhihi 'anil nar. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang berpuasa itu dijauhkan wajahnya dari api neraka. Nah, wajahnya dijauhkan dari api neraka artinya apa? Fala tara 'ainuhu ay mashhad min masyahidin nar. Maka besok yaumul qiyamah sama sekali dia enggak melihat api neraka sama sekali. Ya, jangankan mendekat, melihat saja enggak. Dijaga. Orang yang ahli puasa itu besok dijaga matanya dari melihat pemandangan-pemandangan ahli neraka. Karena besok kelak yaumul qiyamah pemandangan neraka itu sangat dahsyat, sangat menakutkan. Nah, orang yang ahli puasa dijauhkan oleh Allah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'da wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh-jauh perjalanan sekitar 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun perjalanan itu dijauhkan dari orang yang ahli puasa. Jaraknya neraka itu kharifan. Kharifan di sini khilaf ulama. Ada 70 tahun, 70 generasi. Sangat jauh artinya. Wa fi riwayatin Nasa'i an Uqbah bin Amir ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata 'am. Dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya Allah akan menjauhkan wajah orang yang ahli puasa itu dari api neraka jahanam sejauh apa? Perjalanan 100 tahun. Mi'ati 'am. Mimma ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala bis-shaim ma warada fil Qur'an min fadailihim allati katsirun minal ulama fi katsir minha. Innal murad biha as-shaimun yakni biha as-shaimun minha qauluhu ta'ala as-saihun. Fassara bis-shaimin li'annahum sahu ila Allah azza wa jalla ay wasalu ilaihi bisababi khurujihim an ma'lufatihim wa maqasatihim ana'ul ju' wal 'atash. Di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunal saihun ar-raki'un as-sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wabashiril mu'minin. Di sini dalam ayat ini disebutkan at-taibunal 'abidunal hamidun as-saihun. Sebagian ahli tafsir mengartikan as-saihun tersebut artinya orang yang berpuasa. Kenapa as-saihun diartikan orang-orang yang berpuasa? Liannahum sahu ilallahi azza wa jal. Orang yang sedang berpuasa ini dia sedang tur saih, siahah, tur kemana? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang tur kemana? Ke Eropa, ada tur ke kemana-mana, ke tempat-tempat wisata. Orang yang berpuasa itu dia sedang tur, sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-saihun di dalam ayat ini sebagian ahli tafsir mengartikan as-shaimin, karena orang berpuasa itu sedang tur, sedang perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wasalu ilaihi, artinya orang tersebut telah sampai kepada yang dituju. Kenapa? Sebab dia telah keluar daripada keinginan demi keinginan waktu di dunia, menekan nafsunya sehingga dia menjauhi makan, minum, ya, dia menahan lapar, menahan haus. Dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang, mencukupi orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Qila, dan dikatakan as-sabirun di sini adalah humus shaimun. Orang yang akan dibalas pahala yang tidak terhitung itu adalah orang-orang yang sabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan as-sabirun di sini adalah as-shaimun. Kenapa? Li'anna as-sabra ismun min asma'is shaum. Karena sabar itu sendiri bagian daripada nama-nama puasa. Jadi puasa dengan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Kau puasa harus sabar, sabar ya puasa. Ya. Nah, jadi salah satu nama as-shaum adalah as-sabr, puasa. Kenapa? Fa inna idzin yafragu lis-shaim min khazainil fadli wal jud wal karam
ma la yuhsil hisab wa la yuqaddirhu illa rabbul arbab. Nah, pada saat dia orang yang berpuasa itu telah mengosongkan, ya, mengosongkan dari keinginan-keinginan syahwat. Nah, pada saat waktu kosong itu diisi batinnya, diisi hatinya dengan anugerah-anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, dan itu tidak akan bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa ini maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia menyelesaikan puasanya dengan sempurna. Karena semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak tahu seseorang apa yang disimpan oleh Allah untuk mereka min qurrati a'yun. Apa qurrati a'yun? yakni apa-apa saja yang bisa menyenangkan pada saat dia memandang, yakni di sorga nanti sebagai balasan bagi mereka yang beramal waktu dunia. Dah, sebagian ahli tafsir mengatakan qila amaluhum alladhi jawazu alaihi bima la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar huwa shaum. Ada yang sebagian mengartikan amal mereka yang bisa melewati itu semua, yakni bisa akan menikmati apa pemandangan-pemandangan nanti di sorga. Yang dimaksud di sini adalah orang yang ahli puasa. Ya. Jadi begitu banyak Allah SWT mengkhususkan kepada orang ahli puasa. Juga Allah SWT mengkhususkan orang puasa, ja'ala halahu kulluhu ibadah. Keadaan orang yang sedang berpuasa ini semua keadaannya ibadah tanpa terkecuali, semua ibadah wa ta'ah dan ta'ah. Fahuwa in somata an fudulil kalam fi ta'ah. Kalau dia diem nggak bicara, meneng tok, nggak ngomong, dia sedang berpuasa, ya, disebut ibadah. Wa innama litaqawwa 'alal qiyam 'ala fi ta'ah. Kalau dia tidur dengan niat waktu tidur dia untuk supaya nanti kuat bangun malam. Jadi orang yang berpuasa di siang hari banyak tidur, harus pandai-pandai mengatur niat. Nah, bukan hanya tidur memenuhi kebutuhan nafsu, tapi harus berniat sebelum tidur. Saya tidur ini supaya nanti di malam hari saya kuat untuk bangun malam. Nah, harus niati. Nah, pada saat waktu tidur dia ibadah. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'afah. Ya, kita perhatikan di sini ada berapa? Diamnya orang puasa itu tasbih, tidurnya ibadah, doanya mustajab, dan amalnya dilipat gandakan. Bahkan fa fi futurihi lahu farhatus syukur. Bahkan di dalam waktu berbuka puasa dia gembira karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga ibadah. Ya, walahu fi dzalikal waqt da'wah mustajab, dan pada saat waktu meraih buka puasa dia mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu doanya istijabah. Kama tsabata fil haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka dia mempunyai dakwah mustajabah. Dan ini banyak yang lalai. Pada saat berbuka puasa dia menikmati dengan berbagai macam makanan yang ada di depannya, di meja makanannya, sehingga lupa nggak berdoa kepada Allah SWT. Padahal kesempatan waktu itu dijamin doanya mustajab. Maka di saat di sela-sela makan jangan lupa tergerak dalam hatinya, ya Allah, berdoa kepada Allah SWT. Sekurang-kurangnya doa yang ma'thur yang diajarkan oleh para salafus saleh, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Terus berdoa kepada Allah, minta apa yang hajat-hajatnya, minta pada saat waktu berbuka. Nah, kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa kita penting memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala. Karena di dalam puasa kita ada dua yang bisa membatalkan. Ada istilah mubtilat, ada istilah
muhbitat. Mubtilat yang membatalkan hukum puasa. Muhbitat adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri, tapi pahalanya batal. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, a'ifus siyam fa inna siyam laisa minat ta'am wala minas syarab walakin as-siyam minal ma'asi. Muliakanlah ibadah puasa, sesungguhnya puasa bukanlah hanya dengan tidak makan dan tidak minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari maksiat. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa kita harus kita perjuangkan untuk kita tingkatkan, bukan hanya meninggalkan makan dan minum, dan berjuang untuk menjauhi dari maksiat. Kemudian para jemaah dirahmati Allah SWT, ghibah, namimah atau kidib dan juga maksiat-maksiat lainnya, apakah dapat membatalkan puasa atau sebatas membatalkan pahala puasa saja? Ini pertanyaan. Ya, ghibah, gunjing, namimah, adu domba, kidib, berbohong, dan juga maksiat-maksiat lainnya, apakah dapat membatalkan puasa atau hanya sebatas membatalkan pahala puasa saja? Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menjawab pertanyaan ini. Pertama, menurut pendapat yang kuat dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ya, ini puasanya dia nggak wajib qadha. Kenapa? Nggak batal, tapi pahalanya batal. Tinggal lapar dan hausnya saja. Nah, kalau sudah melakukan hal-hal tadi. Yang kedua, menurut pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang dia berpendapat yaitu dapat membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Oh, ini lebih dahsyat lagi ini. Puasanya batal, pahalanya batal. Ini pendapatnya siapa? Imam Auza'i. Pendapat yang ketiga yaitu Imam Al-Adhra'i rahimahullah, dia terkena dosa dan ghibah. Dia terkena dosa ghibah, akan tapi tetap mendapatkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa. Ini yang paling enteng ini. Nah, milih yang mana gitu? Ya, yang paling enteng. Ia terkena dosa ghibah saja. Nah, pahala puasanya tetap mendapatkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi untuk berhati-hati, pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, apa itu? Pahala puasanya hilang, hukum puasanya tetap nggak batal. Ya. Di dalam keterangan dalam ini dalam kitab Bushrul Karim. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri, pertama tadi disebutkan ghibah. Ghibah adalah membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, meskipun memang benar keberadaan hal tersebut. Benar memang, tapi dia bicarakan, itu ghibah. Apalagi salah. Benar saja tetap salah, tetap disebutkan ghibah. Nah, contoh ya, ini dalam masalah. Jika seorang yang dalam keadaan berpuasa membicarakan kekurangan orang lain atau disebut dengan ghibah, maka dia akan mendapatkan dosanya ghibah, juga terhapusnya pahala puasanya. Terhapus pahala puasanya. Dan jika ia tidak bertobat, maka terhapus baginya dari dosa ghibah. Jika ia bertobat, maka terhapus baginya dari dosa ghibah. Adapun pahala puasanya maka tidak kembali. Jadi masalah jam 9 keliru ghibah. Keliru ghibah. Apa ya? Pahala puasanya hilang. Kemudian dia bertobat, terhapus baginya dosa ghibah. Diampuni waktu saat ghibah itu. Astagfirullah, keliru ghibah. Keliru ngomong, astagfirullah, tobat. Ya Allah, astagfirullah, keliru ghibah saya. Masalah. Saya tobat ya Allah, saya dari ghibah. Ya, terhapus baginya dari dosa ghibah. Adapun pahala puasanya tidak kembali, hilang sudah. Makanya hati-hati. Ya, kalau sudah ada yang ghibah tuh, ya tutup kuping.
Atau dengan isyarat dengan mengatakan hati-hati, jangan buka pintu, jangan buka pintu. Jangan buka pintu, bingung dia nanti. Pintu apa ini? Pintu gunjing. Jadi isyarat dengan banyak, ya, menghindar atau diem, atau dengan kata-kata, ya, langsung saja, jangan buka pintu, jangan buka pintu. Sebab ini kalau pintu ghibah nanti dibuka kemana-mana nanti, terus asyik itu, tambah terasa. Kalau ingat dia bertobat, ya, maka terhapus baginya dari dosa ghibahnya itu. Bertobat dia, astagfirullah, astagfirullah, tapi pahala puasanya hilang terus, nggak kembali lagi. Jadi dari jam 9 sampai maghrib cuma laparnya tok, pahalanya sudah hilang, sudah hilang. Ini sudah hilang. Ini keterangan dalam kitab Busyral Karim juga, walau yutaba wa taba lam ya'ud lahu thawabus shaum. Hukum ghibah adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. La ilaha illallah, dosa besar. Ghibah jangan diremehkan, karena dampaknya, akibat daripada ghibah ini bisa permusuhan satu kampung, satu desa, bahkan satu negeri, gara-gara ghibah. Makanya dikategorikan dosa besar. Firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk, yang diucapkan dengan terus terang, kecuali orang-orang yang dianiayanya, yang dizalimi, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Para ulama menerangkan makna ucapan buruk di dalam ayat ini, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan la yuhibbullahul jahra bisu. Ucapan buruk di dalam ayat ini adalah mencela orang, mencaci maki, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ini semuanya al-jahr bisu. Apa itu? Mencela orang, mencaci maki, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang dan lain sebagainya. Itu semuanya al-jahr bisu. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT maha penerima taubat lagi penyayang. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak berkata, andaikan aku, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, andaikan aku ingin menghibah atau menggunjing seseorang, niscaya aku akan menghibah kedua orang tuaku. Kenapa? Karena mereka berdua lebih berhak untuk mendapatkan pahala-pahalaku. Nah, ini kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Nah, seorang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan mengabarkan bahwa si fulan telah menghibah beliau. Imam Hasan Basri seorang tabi'in, seorang alim, seorang wali, seorang saleh, ya, datang kepada beliau mengabarkan bahwa ada orang yang menghibah dia. Ya, Syekh Hasan Al-Basri, ada seorang yang menggunjing sampean, yang menghibah panjenengan. Ya. Maka Sayyidina Imam Hasan Al-Basri datang kepada orang yang telah menghibahnya ini. Orang yang menghibahi tadi didatangi oleh beliau. Ya. Seraya membawa satu nampan yang berisi makanan yang lezat. Diisi makanan nampan, diisi makanan, mungkin kambing guling, ya. Dibawa oleh beliau, diantarkan kepada orang yang menghibah gitu. Nah, kemudian ia berkata, ini adalah hadiah untukmu, karena aku mendengar bahwa kamu telah memberikan hadiah berupa pahalamu kepadaku. Artinya apa? Orang yang menghibah itu telah mengantarkan pahala kepada kita yang dighibah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengantarkan makanan sebagai balasan. Ini terima kasih ini. Ini apa? Tumpeng ini untuk sampean ini. Ya, makanan yang lezat ini karena sampean telah memberikan kepadaku pahala. Juga Al-Imam Abu Umamah berkata,
sesungguhnya seorang hamba akan diberi buku amalannya pada hari kiamat besok, yaumul qiyamah, dan akan terlihat di dalamnya pahala amalan-amalan tersebut. Sedangkan dia tidak pernah merasa melakukannya selama di dunia. Apalagi yang menggibah itu, ya, ini cuma ini saja. Yang menggibah ini orang ahli kebaikan, seumpama, oh itu orang soleh menggibah saya, oh alhamdulillah lebih senang lagi, pasti dia banyak amalannya. Besok akan diberikan yaumul qiyamah. Ya, jadi ditransfer amalnya orang ahli ghibah itu besok bangkrut dia. Ya, dia ahli ibadah tapi sering ghibah. Besok yaumul qiyamah bangkrut. Kenapa? Karena amal-amal dia waktu di dunia sudah ditransfer kepada orang-orang yang dighibahi. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana hukum ghibah. Hukum ghibah adalah haram kecuali pada 6 masalah. Ada 6 masalah. Nah, maka hukumnya boleh menghibah. Ya, sebagian ulama menjelaskan 6 masalah ini dalam mutiara syairnya dalam kitab Az-Zubad, yaitu al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Menggunjing kekurangan orang lain bukan termasuk kategori ghibah yang diharamkan pada 6 masalah. Ya, 1, nah masalah ini orang yang dizalimi. Jadi kalau ada orang dizalimi, dia bercerita, oh saya dizalimi oleh fulan, ya, diambil haknya oleh fulan. Nah itu enggak termasuk ghibah. Nah orang yang dizalimi enggak termasuk ghibah. Yang kedua, orang yang menerangkan sifat seorang kepada orang lain. Misalnya ada orang tanya, kenal si ini, nah, sementara yang dimaksud si ini orangnya buta. Nah kemudian dia menjelaskan, oh si itu ya, si mat yang buta itu. Nah itu nggak apa-apa, supaya apa, lebih memahamkan, cepat dipahamkan. Menerangkan sifat-sifatnya, oh itu yang hitam itu ya, itu nggak termasuk ghibah. Kalau menerangkan sifat seorang, ya, menerangkan sifat seorang karena hajat. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan peringatan kepada orang lain, itu nggak ghibah. Masalan ada seorang, si Umar akan dizalimi oleh seorang yang jahat, sudah terkenal jahat orang ini, dia akan ada tanda-tanda untuk menipu. Kemudian diingatkan, Mar, hati-hati, awas, dia penipu dia. Nah, memperingati seperti itu enggak termasuk ghibah. Nanti kau akan jadi korban berikutnya, hati-hati. Nah itu enggak ghibah, ya. Kemudian yang keempat, orang yang menunjukkan kefasikannya. Nah, orang yang menunjukkan kefasikannya. Orang fasik, ada orang fasik, jelas di siang hari Ramadan nggak puasa, berbuat maksiat, fasik dia. Nah, diceritain, awas, kau jangan kumpul sama dia. Hati-hati, dia nggak puasa, dia ahli maksiat, dia ahli punya kejahatan, sering melakukan kejahatan, jangan kumpul sama dia. Nah itu nggak termasuk ghibah. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang menanyakan hukum. Nah, ini orang menanyakan hukum, ini nggak termasuk ghibah. Masalah dia punya hukum hutang piutang atau hukum masalah waris yang harus menyebut orang lain, siapa itu. Nah ini nggak termasuk ghibah. Kemudian yang keenam, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, nggak termasuk ghibah. Ya, mirip dengan masalah tadi yang sebelumnya. Ya, ada kemungkaran yang harus dirubah, dan di dalam ketika menyebut tentang kemungkaran itu dia harus menyebut nama orang, itu enggak termasuk ghibah. Nah, meskipun ghibah pada 6 masalah ini boleh, ya, akan tetapi sunnah untuk ditinggalkan jika ghibah tersebut untuk perkara yang sunnah. Akan tapi jika berhubungan dengan perkara yang wajib, loh, memang ada ghibah wajib, ada, ya, ada ghibah wajib. Contohnya apa? Membantu orang yang dizalimi, maka wajib untuk dilakukan. Nah, seperti apa? Ada orang mau dibunuh oleh si ini, mau dibunuh dia. Orang dibunuh bukan dizalimi lagi, lebih dahsyat daripada dizalimi, membantu. Awas, hati-hati, kau dicari tadi, dia sudah bawa pisau tadi. Dia sudah bawa pisau mencari kau, mau dibunuh kau. Awas, mana orangnya? Di sana dia. Nah, itu wajib dia kasih tahu, dan itu wajib dia menghibah orang tersebut. Awas, kau sudah dibawakan pisau, kau sudah mau dibunuh.
Ya, itu si Mat itu sudah bawa pisau tadi. Nah, kan nyebut orang kan. Nah, ini wajib dia kasih tahu untuk keselamatan membantu orang tersebut. Kemudian wajib rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua yang bisa merusak pahala puasa adalah namimah, yaitu menyebarkan fitnah agar terjadi perselisihan atau pertengkaran atau memutuskan hubungan antara dua orang atau dua kelompok. Itu namanya namimah. Dalam kata lain, adu domba. Ya. Nah, hukum namimah adalah haram dan termasuk kategori dosa besar. Ini diingatkan dalam firman Allah SWT, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'in binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur-hamburkan fitnah. Ini adu domba. Ya. Kemudian firman Allah dalam surat Ahzab, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma katasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan namimah. Tukang adu domba itu nggak bisa masuk surga. Jadi langsung Nabi mengatakan la yadkhulul jannah. Padahal Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Tapi umat yang suka adu domba ini Nabi katakan la yadkhulul jannah. Ini enggak bisa masuk surga orang ini. Nah, apa? Karena efek dampak daripada adu domba ini bukan hanya dia saja, tapi nanti mengorbankan orang banyak. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, seorang yang melakukan namimah dapat melakukan amalan dalam 1 jam untuk menyebarkan fitnah yang terus berlangsung selama sebulan. Nah, ini 1 jam saja waktu dia ngobrol, kadang-kadang nggak sampai 1 jam, 5 menit, 10 menit dia ngomong, tapi bisa 1 bulan nggak mari-mari itu, nggak mari-mari, bahkan lebih dari 1 bulan, 1 tahun masih ingat terus. Ini gara-gara satu kalimat yang untuk mengadu domba. Dan Imam Yahya bin Aksam rahimahullah berkata, seorang yang melakukan namimah lebih kejam daripada tukang sihir. Lebih kejam dari tukang sihir. Kenapa? Lebih terang-terangan dia. Kalau tukang sihir yang tahu ya tukang sihirnya dan yang disihir. Tapi kalau namimah ya tersebar, lebih terbuka lagi. Kemudian yang berikutnya yang bisa membatalkan puasa adalah kidib. Ya, dalam pertemuan yang lalu, waktu hari Sabtu yang lalu kita jelaskan apa? Kidib termasuk pembakar pahala puasa. Malam yakhrikha bikadib wa ghibah, kata Nabi. Kidib adalah berdusta, berbohong. Hukum kidib adalah haram dan termasuk kategori dosa-dosa besar. Dan ini firman Allah SWT jelas, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innallaha yaftaruna 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah tinggi derajat kebohongan seseorang jika ia menyebarkan seluruh kabar yang didengarnya. Nah, ini jadi orang yang setiap mendengar dia omongin, setiap yang mendengar dia omongin. Nah, ini cenderung nanti akan melakukan perkataan atau ucapan yang menyebabkan dia bohong. Nah, hukum berbohong jelas haram dan dilarang syariat kecuali pada 3 masalah. Kalau ghibah tadi kecuali 6 masalah. Sekarang berbohong yang diperbolehkan ada 3 masalah. Hukumnya boleh. Pertama, ucapan sang suami kepada istrinya agar sang istri meridhoinya, itu enggak dosa walaupun dia bohong. Ucapan sang suami kepada istrinya agar sang istrinya meridhoinya. Contoh seperti apa? Makanan misalnya enggak enak, bikin puasa bahkan bikin buka karena dia enggak bisa nyicipi dengan sempurna, terus enggak enak. Ketika berbuka ditanya, ya apa mas, enak makanannya? Enak padahal asin, ya, enak padahal kepedesan. Kan bohong dia, itu boleh. Ini bohong yang diperbolehkan.
Kemudian yang kedua, ucapan seorang yang ingin memadamkan perselisihan antara dua orang. Nah, ada orang berseteru, dia terpaksa berbohong, si A antara si B, atau kelompok A dengan kelompok B. Dia dicerita kepada si kelompok B, wahai kelompok B, ya sebetulnya si A itu orang yang baik, sering menyebutkan kebaikan-kebaikan panjenengan, padahal nggak nyebut. Si A itu ingin ceritakan kebaikan sampean, sering menceritakan sampean, ya bohong, tapi untuk memadamkan supaya akur. Ini enggak termasuk dusta yang dilarang. Kemudian yang ketiga, dalam peperangan dengan orang-orang kafir boleh berbohong untuk kemaslahatan kemenangan dalam peperangan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullul kadzib yuktab ala ibni adam illa thalathal khisal. Ya, seluruh kebohongan akan ditulis di buku amalan manusia kecuali pada 3 perkara. Enggak ditulis. Pertama apa? Rajulun kadzaba imratahu liyurdiyaha, wa rajulun kadzaba baina maraini liyusliha bainahuma, wa rajulun kadzaba fi khadi'ati harbin. Ya, terjemahan hadis ini sudah saya jelaskan tadi. Pertama, ucapan sang suami kepada istrinya agar si istri meridhoinya. Kedua tadi mendamaikan. Yang ketiga dalam perangan. Nah, kemudian perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, ya, dengan sengaja, memanjang dengan sengaja, ya, memandang perempuan ajnabiyah bukan mahramnya dengan sengaja, maka dapat membatalkan pahala puasa. Nah, sebab firman Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Jadi semua memandang ajnabiyah bukan mahramnya dengan sengaja dan menyebabkan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fazinal ain an-nazar ay ila ma harramallah. Adapun zinanya mata adalah melihat, yaitu kepada perkara-perkara yang diharamkan. Perkecualian dari hukum ini apabila melihat wanita yang diperbolehkan oleh syariat, boleh. Seperti apa? Seorang laki-laki melihat kepada wanita yang akan dilamarnya, ini enggak masuk. Ya. Oh, pada waktu Ramadan masalah, terpaksa jadwalnya sudah ditentukan, ingin melihat perempuan masalah. Ini boleh ketika melihat wanita yang dilamarnya, boleh. Tapi memang untuk dilamar memang boleh. Begitu juga yang diperbolehkan dokter kepada pasiennya, sekedar tempat yang akan diobatinya, itu enggak apa-apa. Wanita juga diharamkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan pandangan yang menyebabkan fitnah, jadi dengan syahwat. Dan termasuk dari tipu daya syaitan adalah melihat, ya ini yang perlu diantisipasi dan kita kawal terus, ya, usaha untuk menjauhi semaksimal mungkin, yaitu melihat gambar atau film apa? Porno, ya, baik dari majalah, televisi, baik dari handphone, ya, dari Android, ya, sekarang sudah tersebar di mana-mana, dan ini harus hindari karena bisa membatalkan pahala puasa juga, dan juga media lainnya. Nah, kenapa? Namun bukanlah sengaja, atau kalau nggak sengaja, langsung hindari. Karena Mbak melihat pertama, nggak sengaja dia melihat pertama, ya apa? Laka, itu rezeki itu. Tapi ketika melihat langsung palingkan, bukan melihat diteruskan. Ya, jadi pertama melihat udah rezeki, habis itu langsung palingkan. Tapi kalau diulangi lagi, ya udah.